Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Saya mau cerita, saya kemarin mendapatkan bantuan dari Sajang ya, dari bos itu sebanyak 30 juta won ketika pengajuan visa E7. Saya mau cerita sedikit, saya harap ini penting dan bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video ini ya, karena bagaimanapun juga Sajang itu kalau sudah percaya dengan kita sebagai karyawannya ataupun pekerjanya itu sangat terbuka, atau bisa dibilang loyal dengan apapun kebutuhan kita. Oke, sebentar semuanya. Ini mau pergi dulu ke, nanti habis ini saya mau upload lembaga bahasa Korea ya. Ini saya mau review LPK di tempat dekatku ini, ada LPK yang apa namanya, akan saya kunjungi nanti. Oke sahabat semuanya, jadi saya bekerja di perusahaan terakhirku ini, atau di Daegu, terlebih tepatnya di Daegu. Sebentar, oke, kameranya udah di Daegu itu sudah dari mulai tahun 2015 ya, jadi sudah sekitar 8 tahunan di situ. Nah ketika kemarin pengajuan E7 itu saya kekurangan poin cukup banyak waktu itu kan, ketika lewat jalur poin, bukan lewat jalur pabrik ataupun Purisanop. Nah waktu itu kekurangan cukup banyak poin, jadi saya harus belajar selama setahun untuk topik, baik topik 2 dan 3 itu ujian, topik 3 itu ternyata susah juga. Nah waktu itu kekurangan poin untuk mencapai poin 70 ya, terus saya dibantu deposito dari bos Koreanya, dari Sajang itu sekitar 30 juta won. 30 juta won itu kalau dirupiahkan berarti sekitar 300 berapa ya, 30 atau 340 jutaan lah, seperti itu. Ini benar-benar rasa syukur luar biasa. Nah ini kemarin dari shelter Daegu, ini Mbak Gipang ya, saya kenal Mbak Gipang, sampai nggak percaya, kok bisa ya dapat Sajang bagus, baik kayak gitu. Iya, jadi aku juga nggak tahu, tapi yang jelas ya tentunya dengan kita berperilaku baik atau berattitude baik, kerja yang rajin, terus berikutnya juga selama kerja itu ya lurus-lurus saja. Misalnya jam istirahat, terus jam kerja ya kita jangan curi-curi waktu untuk duduk-duduk atau apa, pokoknya kita lurus ya, atau cikcin atau tukbaro atau lurus. Jadi nggak curi-curi waktu untuk ngapain gitu, enggak. Jadi saya kerja seperti itu. Nah jadi setelah itu pengajuan kemarin di bulan 2 ini terbantu sekali, jujur teman-teman semuanya. 330 itu uang yang besar, menurut saya itu sangat besar sekali. Kita juga butuh waktu untuk nabung sampai segitu banyak uangnya, itu cash soalnya. Nah jadi setelah itu pengajuan kemarin di bulan 3 tahun 2023 itu sudah lolos ya. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Sajang Nim di Korea. Namo kamsahamnida Sajang Nim, nikah cinca aprolo 열심히 일하고 싶습니다. Saya kedepannya akan bekerja dengan rajin ya setelah ini sudah selesai. Nah teman-teman semuanya, sepengetahuan aku pribadi ya, selama bekerja itu memang belum pernah pindah-pindah ya. Saya hanya pindah sekali doang, itu waktu itu karena pabrik pertama bangkrut. Jadi saya pindah, pindah di pabrik sekarang ini sudah 6 tahun lebih ya, 6 tahun lebih, atau di total keseluruhan ya 8 tahun. Jadi orang Korea itu kalau sudah percaya atau sudah bagus, sudah baik gitu ya, sudah teman percaya kita sebagai rekan kerjanya atau bisa dibilang karyawannya di pabrik itu benar-benar apa yang kita butuhkan itu kadang dipenuhi. Ini makanya saya kemarin pulang cuti itu mendadak ya, setelah itu pengurusan dokumen dan sebagainya nanti saya urus juga ke Sajang juga untuk bisa bawa istri ke Korea Selatan ya. Jadi ngurus-ngurus itu, nah setelah itu baru nanti kalau lancar nih, harapannya sih lancar ya, untuk persyaratan semuanya nanti bisa bawa istri ke Korea, bawa keluarga ke sana, seperti itu. Anak juga bisa. Ini sekarang lagi kejar-kejar juga untuk E74 ya, atau F4F atau F2R ya, bisa F2 ini juga sama. Ini kalau F2 ini kan di daerah yang non padat penduduk. Nah kalau yang F74 ini kan untuk kita pekerja yang E9 bekerja lebih dari 5 tahun itu untuk pengajuan. Jadi itu adalah pengalaman saya pribadi, saya yang merasa sangat terbantu oleh Sajang saya ya, cinca yang jelas namo kamsahamnida Sajang Nim. Saya sangat terima kasih sekali. Video ini saya buat, nggak tahu mungkin ada teman-teman yang mengalami hal yang sama ketika kekurangan poin pengajuan itu dibantu. Kemarin aku pengajuan itu lewat jalur Purisanop. Nah ternyata itu pabrikku itu masuk dalam kategori Purisanop, atau pabrik yang mana
masuk dalam kategori industri akar, yaitu yang karyawannya di bawah 50 orang. Memang benar, pabrik itu paling karyawannya hanya berapa ya, di bawah 20 lah, seperti itu. Nah, itu adalah sekilas pengalaman saya pribadi. Dipantau saja sekitar 330 juta rupiah untuk pengurusan visa E7. Nah, setelah visanya tembus ya tentunya uang itu ditarik kembali. Itu hanya sebagai formalitas persyaratan pengajuan poin, seperti itu. Nah, sahabat semuanya yang mau bekerja di Korea Selatan atau yang sudah bekerja di sana, jagalah kesehatan selalu. Mari bekerja dengan lurus ya. Kalau sudah dipercaya ya amanah itu kita pikul, kita emban, supaya harapan kedepannya berefek kepada teman-teman yang lain yang mau ke Korea juga. Kalau kita bekerja rajin, nanti sajang yang di Korea juga akan senang dan melihat kita dengan bagus gitu ya. Jadi rekan-rekan yang lain bisa masuk ke Korea juga. Nah, itu terima kasih sahabat semuanya, semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.